Min syarafil ummatil Muhammadiyah, di antara kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annallaha ikhtassaha bil adzan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan adzan. Wa qad jaa'a fi fadlihi wa fadlil muadzinina ahaditsu katsiratun tubayyinu syarafahum wa makhtassahumullahu bihi min manaqiba wa mazaya. Sungguh banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan adzan dan muadzin, dan sesuatu yang Allah khususkan daripada keutamaan dan keistimewaan muadzin dan adzan tersebut. Faminha annal muadzina yashhadu lahu kullu may yasma'a sautahu bil adzan. Di antaranya adalah sesungguhnya muadzin itu disaksikan oleh setiap orang yang mendengar suara adzan tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa yashhadu lahu yaumal qiyamah. Tidaklah mendengar suara muadzin dengan adzannya tersebut jin dan manusia dan sesuatu apapun kecuali nantinya menjadi saksi pada hari kiamat. Wa minha anna lil adani fadlan khafiyan la ya'lamuhu illallah. Di antaranya adalah sesungguhnya adzan tersebut ada keutamaan yang tersembunyi yang mana tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali." Tidaklah mengetahui manusia keutamaan adzan dan shaf yang pertama, tsumma lam yajidu, kemudian mereka itu tidak mendapatkan adzan dan shaf pertama, illa ayyastahimu lastahamu alaih, kecuali melakukan undian, niscaya mereka itu melakukan undian tersebut. Minha anna raf'as sauti bil adani li tahsili thawabillahi wa syahadati kulli syai'in bit tauhidi lil muadzin. Di antaranya adalah sesungguhnya mengeraskan suara dengan adzan tersebut menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan penyaksian setiap sesuatu yang mendengar dengan ketauhidan untuk yang muadzin tersebut. Amrun mahbubun yastahiqu ayyataqatala alaihin nasu bisayufi. Perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang layak untuk diperebutkan oleh manusia, adzan dan muadzin tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fit ta'dini latadarabu alaihi bisuyufi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jikalau manusia itu mengetahui keistimewaan muadzin tersebut, niscaya mereka itu berebut untuk menjadi muadzin. Minha annal muadzina ma'ahu rahmatullah wa aunuh wa musa'adatuh wa ihsanuh. Di antaranya adalah sesungguhnya muadzin itu mendapatkan rahmat, pertolongan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ayyi makanin sara wa wasala tuhidu bihi rahmatullahi ta'ala. Dan dimanapun dia berjalan dan sampai, rahmat Allah melingkupi, memenuhi di dalam tubuhnya itu. Minha annal muadzin aminun wa huwa mahallu thiqatin nasi. Di antaranya adalah sesungguhnya muadzin itu amanah dan dia itu tempat kepercayaan manusia. Ya'tamiduna alaihi fi ma'rifati waqti iftarihim wa waqti salatihim.
yang mana mereka para manusia itu mengandalkan muadzin itu untuk mengetahui waktu berbuka puasa mereka dan waktu sholat mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Imam itu adalah penjamin dan muadzin itu adalah dipercaya. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berilah petunjuk untuk para imam-imam salat dan ampunilah untuk para muadzin. Minha annal muadzina yatrudu bi adanihi syaitan. Di antaranya adalah sesungguhnya muadzin itu mengusir dengan adanya itu akan syaitan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna syaitana idza sami'an nida'a bis shalah. Sesungguhnya syaitan itu apabila mendengar suara azan, dhahaba hatta yakuna makanar rauha. Niscaya dia pergi, dia lari sampai ke tempat rauha. Wal muadzinuna hum min ahabbil ibadi ilallahi ta'ala. Dan para muadzin itu paling dicintai oleh Allah sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau aqasamtu labarartu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jikalau aku bersumpah, pasti aku benar. Inna ahabba ibadillahi ilallah. Sesungguhnya paling Allah cintai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. La ru'atu syamsi wal qamari. Sungguh dia itu adalah penggembala matahari dan bulan. Ya'nil muadzinin, yaitu para muadzin. Wa innahum la yu'rafuna yaumal qiyamah bituli a'naqihim. Sesungguhnya mereka itu sungguh diketahui, dikenal nantinya di hari kiamat dengan panjangnya leher, yaitu posisinya yang terhormat. Wa min mazayal muadzinin, di antara keistimewaan muadzin, anna itmama ghufranillahi lil muadzin wa daraka rahmatihi ta'ala lahu. Sesungguhnya sempurnanya keampunan Allah untuk muadzin dan tercapainya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk muadzin. Biqadril faraghil ladzi yamla'uhu sautuh, dengan ukuran penuhnya suaranya tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muadzin muntaha adzanihi. Diampuni bagi orang yang muadzin itu sejauh azannya terdengar. Wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu. Dan memohonkan ampun setiap benda yang basah dan yang kering yang mendengar suara azan tersebut. Minha annal muadzina sab'i sinina ihtisaban lillahi ta'ala. Di antaranya adalah sesungguhnya muadzin selama 7 tahun itu mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tuktabu lahu bara'atun minan nar. Niscaya ditulis baginya itu pembebasan dari neraka. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man adzana sab'a sinina muhtasiban. Siapa adzan selama 7 tahun dengan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba lahu bara'atun minan nar. Niscaya ditulis baginya itu pembebasan dari neraka. Minha annal muadzina mahfuzun min ahwalil qiyamah fi makanin barizin mutamayyizin an ghairih min ahlil mauqif. Di antara keistimewaan muadzin yaitu dipelihara daripada huru-haranya hari kiamat nanti, yang mana para muadzin tersebut ditempatkan di tempat yang istimewa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah.
Para muadzin pada hari kiamat nanti ditempatkan di tempat yang terhormat. Minha anna man adzana tsnatai asyrata sanah wajabat lahul jannah. Dan diantaranya lagi adalah siapa yang adzan selama 12 tahun lamanya, niscaya wajib baginya itu surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man adzana tsnatai asyrata sanah." Siapa adzan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, niscaya wajib baginya surga. Wa kutiba lahu bi ta'dinihi fi kulli yaumin sittuna sanah. Dan ditulis baginya itu dengan adzannya setiap harinya 60 kebaikan. Walikulli iqamah talatuna tanah. Dan setiap iqamah 30 kebaikan. Wal muadzinuna yuhsyaruna yaumal qiyamah ala halihim alladzi matu alaih. Dan para muadzin itu dibangkitkan nantinya pada hari kiamat atas keadaan saat mereka meninggal. Fannasu fi hala'in wa khaufin wa jaza'in. Maka para manusia itu pada hari kiamat nanti ke dalam keadaan panik dan takut dan juga gelisah. Wahum mustaghiluna bil adzan. Adapun para muadzin itu nantinya sibuk dengan adzannya. Jadi para muadzin itu meninggal dalam keadaan adzan, nantinya dihalau di padang mahsyar, dibangkitkan pada hari kiamat itu dengan mengumandangkan adzan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal muadzinina wal mulabbina yakhrujuna min quburihim yu'adzinul muadzin wa yulabbil mulabbi." Sesungguhnya para muadzin dan para talbiyah, yaitu jamaah haji dan umrah, yakhrujuna min quburihim, mereka itu keluar dari kuburnya dalam keadaan mengumandangkan adzan dan mengucapkan talbiyah bagi yang jamaah haji dan umrah. Wal muadzinuna yaumal qiyamah ala kutbanin min miskin yarahumun nas. Dan para muadzin itu pada hari kiamat nanti bertempat di atas gundukan daripada wewangian misik, yang mana manusia yang banyak itu melihat akan mereka. Fayatamanna kullu wahidin maqamahum. Maka setiap manusia itu ingin menempati tempat mereka. La yahuluhumul faza' al-akbar. Tidaklah mereka para muadzin itu takut dengan kedahsyatan hari kiamat nanti. Wala yafza'una yauma yafza'un nas. Dan tidak akan cemas pada hari yang mana para manusia itu cemas, yaitu pada hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatun ala kutbanil miski." Ada 3 yang menempati gundukan wewangian misik pada hari kiamat nanti. Fa'arahu qala yaumal qiyamah. Dan aku yakin, kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari kiamat nanti, yaghbituhumul awwalun wal akhirun, yang mana para manusia awal dan akhir ini iri pada mereka. Abdun adda haqqallah wa haqqa mawalihi. Yang pertama adalah seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Wa rajulun amma qauman wa hum bihi radun. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang menjadi imam kaumnya dan kaumnya itu ridho dengannya. Wa rajulun yunadi bis salatil khamsi fi kulli yaumin wa lailah. Dan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang mengumandangkan azan sholat 5 waktu pada setiap hari dan malam. Wal muadzinul muhtasibu kasyahid. Dan muadzin yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu seperti syahid. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
wal muadzinul muhtasibu kasyahidil mutasyahhiti fi damihi. Muadzin yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala itu seperti syahid yang berlumuran darahnya. Yatamanna 'ala Allahi ma yashtahi bainal adzan wal iqamah, yang mana ia bisa dapat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang ia ingini antara adzan dan iqamah. Wal muadzinul muhtasibu, dan muadzin yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, idza mata, apabila meninggal dunia, fa inna jismahu mahfuzun, sesungguhnya jasadnya itu dipelihara, dijaga oleh Allah. La yaquluhu dudu, tidak dimakan oleh ulat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muadzinul muhtasibu kasyahidil mutasyahhiti fi damihi. Muadzin yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala itu seperti syahid yang berlumuran darahnya. Idza mata lam yudawwat fi qabrihi. Apabila dia meninggal dunia, niscaya tidak berulat di dalam kuburnya. Min fadailil adzan annahu amanun li ahlihi. Di antara keutamaan adzan, yaitu aman penduduk desanya tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza udzina fi qaryah, apabila diadzankan pada suatu desa, ammanahallahu azza wa jalla min adzabihi dzalikal yaum, niscaya aman daripada azab Allah pada hari itu. Min fadailil adzan, dan di antara keutamaan adzan lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man sami'al muadzin faqala mithla ma yaqul falahu mithlu ajri. Siapa yang mendengarkan adzan, maka dia itu mengucapkan apa yang dia dengar tersebut, niscaya dia mendapatkan pahala sesuatu yang ia dengar dan ia ucapkan itu. Min fadailil adzan, dan di antara keutamaan adzan lagi, annaman ajabahu falahu bikulli harfin alfi darajah. Sesungguhnya siapa yang menjawab adzan, maka baginya itu dengan setiap hurufnya itu mendapatkan 1.000.000 derajat. Min khasaisil adzan, di antara kekhususan adzan, annaman kharaja minal masjid ba'da sama'ahul adzan min ghairi udrin aw iradatir ruju' ilaih marratan ukhra fahuwa munafiq. Sesungguhnya siapa yang keluar dari masjid sesudah mendengarkan adzan di masjid tersebut tanpa udzur atau tidak lagi ingin kembali ke masjid tersebut, niscaya orang itu sebagai orang munafik. Wa hadhihi mukafa'atun minallahi ta'ala lil muadzinil ladzi yuhafizu ala iqazin nasi. Dan ganjaran ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk muadzin yang memelihara atas membangunkannya manusia. Ayyahya fi qabrihi wa yash'ura bi na'imi rabbih, yaitu dia hidup di dalam kuburnya dan merasakan kenikmatan dari Tuhannya. Wa yunaqqa wa yutahhara jismuhu, dan bersih dan juga suci jisimnya atau jasadnya. Wala yuntina wala yaqdara, dan tidak busuk dan juga tidak kotor jasadnya. Wa yaslama minad dudil ladzi yansha'u min ufunatil jismi, dan selamat dari ulat yang muncul dari busuknya jasad tersebut. Lakinna syarata ayyakuna muhtasiban, akan tetapi syaratnya itu, yaitu syarat muadzin itu adalah ikhlas karena Allah, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan mendapatkan ganjaran-ganjaran itu. Amma idza kana muadzinan fasiqan wa tamma'an wa mukhtalan. Adapun apabila muadzinnya itu fasik, tamak, dan juga sombong,
fayutliqullahu alaihi al-hasyarat fi qabrihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim serangga di kuburnya, tanhashuhu nahsyan, yang serangga tersebut mencabik-cabiknya, wa yabla jismuhu, dan menghancurkan jasadnya, wa yu'adzabu adzaban alima, dan disiksa dengan siksaan yang berat atau yang pedih.